Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Soli-Solihah semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada kesempatan kali ini kita masuk lagi ke pembelajaran tematik. Hari ini masuk ke pembelajaran tematik PPKN, yaitu tentang melaksanakan hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Nah, sebelum masuk atau menyimak materinya, silahkan dibuka bukunya di halaman 9 di pembelajaran kedua. Oke, sebelumnya silahkan dilihat di layar handphonenya. Di situ ada gambar tentang satu keluarga yang sedang menikmati makan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana seharusnya sikap kita untuk menghargai jerih payah petani yang menanam padi? Nah, jadi masyarakat di wilayah dataran rendah itu pada umumnya bekerja sebagai petani. Salah satu tanaman yang dihasilkan oleh petani adalah padi. Petani bekerja keras agar padi yang dihasilkan memiliki kualitas yang bagus. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tahap pertumbuhan tanaman padi pada teks padi sebelumnya ya. Petani membudidayakan padi agar kita tetap dapat mengkonsumsi nasi setiap hari. Lalu, bagaimanakah sikap kita terhadap hasil jerih payah para petani tersebut? Nah, menurut kalian, apa yang sebaiknya kita lakukan untuk menghargai jerih payah petani? Nah, kalau dilihat di gambar, salah satu cara kita menghargai jerih payah petani adalah dengan menghabiskan makanan yang sudah kita ambil atau yang sudah disiapkan oleh ibu kita di rumah. Jadi dengan menikmati makanan dan menghabiskan makanan kita, itu adalah salah satu cara kita menghargai jerih payah petani yang sudah menanam padi. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Silahkan dibuka bukunya di halaman 10. Di situ adalah gambar keluarga Lani ya yang sedang makan bersama. Nah, sebelum Bu Arin jelaskan, silahkan dibaca dahulu teks di halaman 10 tentang Lani dan keluarganya yang selalu makan bersama. Jadi semua orang memiliki hak dan kewajiban terhadap hasil bumi. Yang sudah sebelumnya kita bahas bahwa hak itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan sebelum atau sesudah mendapatkan hak. Kita memiliki hak dan kewajiban terhadap bahan makanan yang kita makan. Nah, sekarang apa saja hak dan kewajiban kita terhadap sumber daya alam seperti padi? Nah, sekarang untuk menjelaskannya, silakan kalian baca teks tentang Lani dan keluarganya. Jadi, Lani dan keluarganya itu selalu makan bersama. Pada saat mengambil makanan, adik Lani selalu menginginkan nasi yang banyak. Namun, ia belum bisa mengira-ngira banyak makanan yang mampu ia makan, sehingga makanannya sering tidak habis. Ibu selalu mengingatkan adik Lani agar mengambil makanan secukupnya saja. Jika kurang, ia bisa mengambilnya lagi. Akan tetapi, adik Lani tetap saja mengambil makanan dalam jumlah banyak. Ia berjanji akan menghabiskannya. Nah, sekarang apa hak dan kewajibannya? Oke, dari teks tentang Lani dan keluarganya, kita bisa mengambil kesimpulan ya, bahwa hak kita terhadap makanan itu adalah mengambil makanan secukupnya, itu adalah hak kita. Tetapi kita juga punya kewajiban untuk menghabiskan makanan yang sudah kita ambil. Karena sesuatu yang sia-sia ya, yang menjadi mubazir itu adalah termasuk ke dalam sikap yang tidak menghargai
tidak menghargai usaha petani ya. Jadi petani itu sudah bersusah payah menanam padi ya, dan padi tersebut sudah diolah menjadi nasi, ibu kita yang memasak ya. Jadi kita harus menghabiskan. Itulah cara kita menghargai makanan dan usaha dari ibu dan petani. Jadi ibu di rumah memasak untuk kita, itu adalah salah satu sikap kita menghargai adalah menghabiskan makanannya. Dan petani juga menanam padi ya dengan susah payah, sehingga kita harus menghabiskan makanan atau nasi kita yang sudah kita ambil. Jadi kita harus mengambil makanan secukupnya saja, jangan berlebihan supaya nasi tersebut tidak menjadi mubazir. Nah, selain padi, sayur mayur merupakan tumbuhan yang lain, dan tumbuhan itu merupakan salah satu sumber daya alam yang juga harus kita lestarikan. Kita juga memiliki hak untuk memanfaatkan tumbuhan. Akan tetapi sebelum menerima hak, kita juga sebaiknya melaksanakan kewajiban terhadap tumbuhan terlebih dahulu. Apa kewajibannya? Jadi kewajiban kita terhadap tumbuhan itu adalah dengan cara melestarikan dan memanfaatkan tumbuhan dengan bijak. Nah, sekarang perhatikan gambar yang ada di halaman 11. Ada 3 gambar. Sekarang kalian perhatikan mana yang termasuk sikap sudah memenuhi kewajiban terhadap tanaman. Jadi pada gambar A itu menanam dan merawat tanaman sayuran. Yang B merusak tanaman bunga di taman. Dan yang C menghabiskan makanan yang dimakan. Sekarang coba kalian identifikasi mana gambar yang termasuk memenuhi kewajiban melestarikan lingkungan atau melestarikan tumbuhan. Nah, sekarang kita melanjutkan pembelajaran PKN yang ada di pembelajaran keempat. Silahkan dibuka bukunya di halaman 22. Ya, tentang hak dan kewajiban merawat tanaman atau merawat tumbuhan ya. Tumbuhan di sekitar kita itu memberikan banyak manfaat bagi kehidupan. Salah satu manfaat tumbuhan itu adalah menghasilkan udara segar yang dapat kita hirup. Bagaimana caranya tumbuhan bisa menghasilkan udara segar? Jadi pada saat proses fotosintesis, ya, tanaman atau tumbuhan mengalami proses fotosintesis pada daunnya ya, yaitu melepaskan oksigen dan menghirup karbon dioksida. Oleh karena itu, tanaman atau tumbuhan itu harus dirawat dengan baik. Nah, sekarang perhatikan gambar ya, ketiga gambar yang ada di halaman 22. Jadi yang pertama, Nina sedang menyiram tanaman. Yang kedua, itu gambar Ibu Nina yang sedang memberikan pupuk. Dan yang ketiga, itu ayah Nina yang sedang membasmi hama. Nah, sekarang pertanyaannya, apa manfaat kegiatan Nina dan keluarganya? Dan mengapa kegiatan tersebut penting untuk dilakukan? Jadi dari ketiga gambar, itu menunjukkan bahwa setiap anggota keluarga Nina semuanya melakukan kegiatan merawat tanaman. Apa manfaatnya? Manfaatnya tentu banyak ya. Yang pertama, tadi merawat atau merawat tumbuhan dengan baik ya. Dan otomatis juga manfaatnya mendapatkan udara yang segar di sekitar rumah Nina. Dan yang ketiga, misalnya tanaman itu menghasilkan buahnya itu atau sayurannya bisa dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan gizi dari anggota keluarga Nina. Nah, sekarang silakan didiskusikan sama ayah atau bundanya di rumah, apalagi manfaat dari kegiatan merawat tanaman. Nah, sekarang kita masuk ke bagian membedakan hak dan kewajiban terhadap tanaman. Sebelumnya silahkan dibaca teks yang berjudul Tanaman di Sekolah pada bukumu di halaman 23. Jadi tanaman memberikan banyak manfaat ya terhadap kehidupan, seperti menghasilkan oksigen. Kita memerlukan oksigen untuk bernafas.
Oleh karena itu, kita memiliki kewajiban untuk menjaga dan merawat tanaman. Jika kewajiban tersebut sudah dilakukan, kita akan mendapatkan hak untuk menghirup udara segar. Nah, sekarang Bu Arin akan membacakan tanaman di sekolah. Jadi ada Nina, Deli, Tony, Lani, Joni, dan Made telah berhasil menanam bibit tanaman di pot yang telah mereka buat. Pot-pot tersebut tersusun rapi di atas rak di depan kelas. Pemandangan di depan kelas menjadi sangat indah. Kelas mereka terlihat sejuk dan asri. Setiap hari, mereka tidak lupa menyiram tanamannya. Mereka juga tidak lupa memberikan pupuk agar tanamannya tumbuh dengan subur dan lebat. Setelah 2 minggu berlalu, Joni dan Tony tidak pernah menyirami tanamannya lagi. Mereka berdua lebih suka bermain bola saat jam istirahat. Mereka pun tidak sempat merawat tanamannya lagi. Setelah 1 minggu, tanaman Joni dan Tony layu dan hampir mati. Hal ini membuat pemandangan kurang indah. Nina, sang ketua kelompok, mencoba mengingatkan mereka untuk merawat tanamannya kembali. Melihat tanamannya mereka hampir mati, Joni dan Tony pun menyesal. Mereka menyempatkan diri untuk mulai merawatnya lagi. Seminggu kemudian, tanaman mereka kembali segar. Pemandangan di depan kelas pun kembali indah. Sejak saat itu, Joni dan Tony membuat jadwal kegiatan merawat tanaman. Teman-teman senang melihat Joni dan Tony kini rajin merawat tanamannya. Dan teman-teman juga ikut membuat jadwal kegiatan agar mereka tidak lupa merawat tanaman. Nah, sekarang tugas kalian, silahkan menjawab pertanyaan yang ada di halaman 23 sampai dengan 24, poin 1 sampai dengan poin 10. Boleh tidak usah ditulis pertanyaannya, langsung ke jawabannya saja. Mungkin itu saja yang bisa Bu Arin sampaikan. Lebih dan kurang Bu Arin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.